Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi bersama aku Wahyu Karisma Official di hari Sabtu tanggal 3 Mei ya guys ya. Waduh, cuacanya di sini di tempat Kak Wahyu ya guys, khususnya untuk di Lampung dan sekitarnya guys. Itu haredang, 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 panas, panas, panas. Jangan lupa ya guys ya, di musim panas ini minum yang seger-seger biar tetap pastinya semangat dalam menjalankan rutinitas dan aktivitas ya guys ya. Guys, di kesempatan video kali ini pastinya Kak Wahyu akan membagikan informasi penting untuk kalian dari sang idola kalian ya guys ya. Kali ini Kak Wahyu membagikan salah satu informasi live terbaru dari Mas Iyun ya guys ya, bersama Papi Tom Liwafa, Mas Roni, dan juga pastinya ada Mas Iyun sendiri ya guys ya. Tanpa bertunggu lama lagi, ini dia cuplikannya. Cuplikan videonya. Waduh, waduh, waduh. Cekidot. Stay yo guys. Cekidot guys. Ya teman-teman ya, sepakat kita, betul ya. Nah, kemudian apa yang disampaikan oleh Iyun mengenai prinsip dia berdiri tanpa raja, duduk sama rata berdiri tanpa raja, itu sudah dilakukan. Kenapa SN harus ada ketua dan lain-lain dan seperti itu? Terjadinya hal ini karena masukan atau dorongan oleh teman-teman SN yang ada di daerah maupun selaku inisiator per daerah. Saya di sini cuma menjembatani komunikasi antara teman-teman SN, inisiator SN kepada Iyun. Karena kemarin saya sempat bertemu dengan beberapa teman-teman SN dan menyampaikan banyak sekali hal apa yang diinginkan teman-teman kepada Iyun. Saya sampaikan ke Iyun, itu setiap pagi kita telepon ya Iyun. Iya. Mas Ron, aku bingung kayak gini kayak gitu. Ya, aku nggak percaya kok. Nangis, loh, apa sih sedih? Nggak apa-apa Mas Ron, tak ya kan, sama aku nyalakan kameranya. Kan gitu. Loh kenapa kamu Yun? Ya aku nggak ada yang bantu gini. Ya aku bilang tak bantu semampu Yun ya. Yun, aku berteman sama kamu itu tulus ya Yun ya. Aku nggak mempunyai tujuan apapun, bahkan sampai detik ini apa aku pernah minta uang sama kamu minta uang sedikit pun apa pernah Yun? Gini ya pernah. Kita ngobrol lah serius ya teman-teman, seperti itu. Nah aku mengajukan pertanyaan sama Yun, kenapa Yun kok harus aku bilang gitu, aku Yun yang tak pikir itu banyak, apakah orang-orang bisa terima dengan gaya pececesanku seperti ini, kan kayak gitu kan. Ya, ini jawab, ya aku tahu Mas Roni, pececesan itu hanya di sosmed. Tapi kalau waktunya serius, kita ada waktu untuk serius. Kan gitu. Iya, ya, betul. mau kita seserius apapun kita di sosmed, terkadang orang itu kan berbicara mengenai tappingan kan nggak bisa kita melihat siapa itu orangnya, kan gitu ya Yun ya. Iya, betul. Kalau kita ketemu, ya kan. Kalau kita ketemu, nah seperti itu ya teman-teman. Saya tidak mempunyai apapun. Saya sudah bilang ketika saya melakukan live juga ini ya, izin ketika saya melakukan live, saya memang tidak pernah membicarakan saya ini sobat nyarit gini-gini. Nah, saya live itu dari dulu PKPK, bercanda, cegegesan, cengengesan, kan seperti itu Yun ya. Iya, betul. Sama halnya sama saya Mas Ron. Iya. Sama ini. Nah, apa jadinya ketika saya berbicara live, tetap layar, paus dan lain-lain, nanti saya dikira memanfaatkan. Ayo sobat nyarit gini-gini, saya tidak pernah berbicara seperti itu ya teman-teman ya. Tapi apapun yang dilakukan Iyun, itu saya selalu sebisa mungkin kayak menemani. Kalau nggak bisa membantu, saya menemani lah seperti itu. Kalau saya tidak bisa mengeluarkan seperti
bantuan finansial, saya masih punya tenaga ataupun keringat, kan seperti itu. Gitu loh. Nah, mungkin itu aja dulu gitu yang aku sampaikan. Sekarang kembali lagi sama kamu, coba kamu menyampaikan ke saudara-saudara ini kayak gitu. Ya itu tadi. Kan aku sering ya kalau ada apa-apa telepon sampai ya Mas gimana dengan sedangkan kerepotan saya sampean tahu sendiri, sampean telepon jam 12 siang aja masih di kandang mandiin sapi dan lain sebagainya. Waktu buat keluarga juga sangat-sangat berkurang ya Mas Ran. Ya. Terus waktu itu beberapa waktu lalu kan sempet kan aku ngomong untuk aku udah nggak kuat mikir kalau kayak gini gitu kan. Grupnya kan SN mau tak bubarin kan, tahu kan sampean, grup di WA itu kemarin waktu sebelum acara Kubdar kalau nggak salah itu. Terus udah waktu itu telepon sama papi juga kan, gimana pi aku udah ini otakku ini gitu. Ayo, aku minta bantuannya Mas Roni gitu. Kalau Mas Roni bersedia kan gitu. Ya Mas Roni jawabnya ya coba dulu gitu. Nanti kalau sebisa aku ya Yun kan gitu kan, coba dulu. Nanti gimana Mas? Iya, maksudnya kan ya gimana ya, aku kan juga punya itu Yun ya, namanya karakter diriku sendiri. Kan aku nggak mungkin Yun merubah karakterku yang kayak gitu terus menjadi soft spoken. Itu bukan diriku kan kayak gitu ya ini ya. Ya aku sebisa mungkin kayak gitu, kayak kamu sebisa mungkin, karena menurut kan juga ada Pak Semar gitu kan. Iya betul. Kan gitu. Ya itu. Iya, saya ya kalau lelah ya lelah Mas, memang ya lelah dengan pertimbangan kan kemarin kita nggak dengan waktu singkat gitu, kita mempertimbangkan itu sudah lama. Gimana gitu. Ya aku juga bilang sama Yun, kalau berapa kali aku bilang, oh Yun aku gak pantas, bahkan dengan bahasa yang kayak gundeng, kamu ojo aku Ayun, ojo aku po Yun, aku sampai aku bilang seperti itu teman-teman, ojo aku kan jatuh sopong Yun wis tak wangi golek, aku bilang seperti itu teman-teman. Nah, mungkin itu. Apa lagi yang mau kamu sampaikan Yun? Ya, pokoknya nanti kalau ada mau ada kopdar ataupun apa itu Mas Roni ya kemarin gimana? Apa? Ininya kalau ada kopdar gitu nanti ke Mas Roni ya, kopdar ataupun apa gitu loh. Ya. Setuju. Ya sebentar gini Yun, apa namanya? Kembali lagi butuh proses. Ya, penyesuaian itu tadi. Penyesuaian itu tadi ya. Karena aku ngerasa aku nggak pantas dan aku kan bilang sama Yun aku gak iso Yun, aku nggak wani. Karena aku seperti itu. Ya, tapi kan kembali lagi Mas Ron. Saya kan udah ngomong dari dulu kan, aku sampai inget nggak? Aku itu waktu beberapa awal tahun kemarin kalau nggak salah, waktu itu telepon Pak Pipi aku berhenti konten jago gitu.
sama papi disemangatin. Terus tahun lalu mau awal tahun kalau nggak salah. Nah setelah kandang baru itu jadi kan ya mau berhenti ngonten kan. Iya, kayak gini Yun, apa namanya, yang menjadi kenapa aku bilang ya nanti dulu Yun, aku bilang aku belum siap Yun. Karena apa? Aku di sini juga punya pekerjaan. Yang pertama, aku jelaskan dulu ya teman-teman biar juga tahu gitu Yun ya. Iya betul. Aku punya pekerjaan yang dimana pekerjaanku adalah ya ini ya memang mengarahnya semua, aduh ya Allah jeblok. Nah yang jadi pemikiran kan gini Yun, dimana aku itu mempunyai tanggung jawab juga di dalam pekerjaanku ya teman-teman. Artinya aku harus selalu terlihat eksis di sosmed. Kemudian yang kedua, aku harus tetap menjalin silaturahmi dengan orang-orang banyak di sosmed, utamanya di TikTok ini. Aku harus menggait-gait regenerasi baru, kan seperti itu Yun. Iya betul. Apa nanti jatuhnya orang-orang pasti just ngejas aku atau membicarakanku tentang ini sobat ngarit ini nantinya mau dibawa ke ladang bisnis. Nah, hal-hal yang seperti itu. Kemudian kamu selaku pendiri sobat ngarit, selaku yang mempunyai keleluasaan di sobat ngarit itu menanggapinya seperti apa? Kan seperti itu Yun. Saya. Di sini harus kita bicarakan sebelum saya memang benar-benar siap kan kayak gitu. Kalau diomong siap ya teman-teman kembali. Saya pun kalau diomong siap atau tidak saya, karena mungkin saya dan Iyun berteman ya saya ya belum siap. Tapi karena ini proses kan kayak gitu ya Iyun ya. Oh ada papi. Papi masuk papi. Nah itu. Selamat, apa kabar Bapak? Baik. Amin. Kemana aja kok menghilang? Oh iya, banyak proses yang aku lewati. Iya. Aku aja nggak berani ganggu loh Mas Ron. Waktu Bapak itu off. Aku gak wani. Nggih. Bukan. Ngapa? Yo ini nih, ora kon iki kon tak antemi karo kon tambahan dancuk iki. Ampun tuh. Lah ya apa? Wong kawan-kawan mengharapkan kalian ini apa? Kalian eksis. Ya aku tahu pasti capek, namanya orang pasti capek lah. Ya kan makanya kalau misal capek itu dikerjakan bareng-bareng. Ya toh. Ya. Kalau ini kemudian sibuk untuk menonton opo, ya podo ae gak ono gak sibuk. Mbok pikir gak sibuk dah. Ya Bi. Kan intinya kan gini loh. Capek itu adalah sesuatu yang terjadi ketika kita itu sudah terlalu lelah, ya terlalu lelah dengan hal-hal yang sebenarnya itu pengulangan-pengulangan yang berkala. Kalau misal dikerjakan bareng-bareng harusnya nggak capek lah. Kan kalau misal kopdar ya gampang, Ion tinggal teko. Nanti setup acaranya di sana kan di setup Mas Semar bisa. Di setup Roni juga bisa kan gitu aja. Tapi tadi pas apa namanya pas kopdar pembahasannya kan harus ada apa kan loh. Kalau enggak ya udah nggak usah bikin kopdar, bikin pribadi aja. Maksudnya bikin acara-acara pribadi. Kalau misal nggak mau bikin acara pribadi ya sudah nggak apa-apa, kita menciptakan sesuatu yang baik. Ya, gini loh, kon ini jangan korban gak dodolan sapi tarek. Branding sapi paling kuat di Indonesia ini kan Setia Farm sama kandang sobat ngarit. Kon gak kepingin dodolan dah. Iya Bi. Tak pastikan nek cuane akeh kon gak capek kon sumpah. Iya, betul. Nggih. Iya toh. Nggih. Namung tadinan nggih namung kedik Bi. Kenapa? Jualannya ya cuma beberapa ekor gitu. Ya karena memang kalau jualannya di Tulungagung ya berat, tapi kalau jualan di Surabaya Nggih, kalih napa keterbatasan modal.
Jal. Lu kok niki ngomong mbek sapa, Yun? Kawan dengar hari. Kulo. Lah ya kan iso tak modali. Jadi misal untung nih 1M ya wis, berarti kan engkau Roni nerima 190 sama juta, kon 1 juta kan mari. Mami yo. Mas Roni mam barbecue kulo karak. Loh, Karak. Roni ayolah kalau tolonglah ya teman-teman, kadang-kadang kita juga serius tapi juga dengan santai. Ya Bi. Kan sapi kalau misal pengen murah gampang. Punya tetangga-tetangga dipinjam dulu gitu loh nanti. Iya, dijual betul. Itu dijual ya kan. Ya sudah, nanti kita ke Filipina atau Thailand gitu loh, ngilang dulu. Bah, nggak bisa saya Pi. Saya tak di rumah aja wakil. Kulo wakil mawon. Loh enggak, aku tanya sama kawan-kawan, kira-kira teman-teman, kalau misal kemudian kita jualan sapi, gak kita lah ya, Mas Yun sama Roni jualan sapi gimana? Daripada dodol gorengan, dodolan sapi, Dino mari kok. Roni kesenggerak mah. Yun, nggak usah singitan Kan Yun. gorengan tak? Iku no cak icang kan. Loh. Apa iki? Iya Bi. Ayo Yun, kita jualan sapi Yun. Nggih kenging. Apalagi Ridho itu nanti Po Winter itu. Kalau jualan sapi, Mas Ron. Ya apa? Menurutmu ya apa? Iya, peluang itu. Bisa. Wes lah. Ya dodol apa ae lah, dodol botol kan besok Kata papi, apapun yang bisa dijual kita jual, Mas Ron. Lu iya toh ae lah. Ya itu Lamborghini-nya papi. Apa? McLaren. Dijual itu. Gini loh, kamu percaya nggak percaya Reo? Ini hukum dasar manusia ya. Boleh percaya, boleh tidak, tapi ini akan relate dengan orang yang berpikir dan relate dengan orang yang cerdas. Kamu ya secapek-capeknya dirimu. Kalau kemudian kamu jualan sapi dan sehari laku 1 sapi dan untungnya 5 juta, gak capek. Ya. Apalagi 10 sapi sehari kejual 50 juta, gak capek, sumpah gak capek kalau tak omongin. Kamu tak kasih yo resep untuk kita itu tidak capek. Ono. Apa itu Bi? Bius kon lek misal oleh duit akeh gak capek kon, Bro. betul. Betul. Kon masih nge-live yo set ngono males, moro-moro simo. Gak sido capek kon. Kon tak lebokno kerjaan kuning karo rek. Saya sama Iyun. Iya. Wis aja kakek teori ku gak ada pegel tak omongi kon. Cap. Nggih. Teori kita Iyun. Nggih. Teori gak ada pegel. Iya. Ibaratnya kon nang di Jakarta. Tapi kon mikir. Ketika nah, kok ya apa? Enggak bang di. Betul kan? Langsung praktek aja. Iya Bu. Siap. Kamu capek untuk kopdar itu karena kamu mungkin di situ ngerasa kopdarnya merugikan. Ya dong. Kalau apa-apa lah pegel. Ya wes. Yang kopdar itu. Kopdarnya kalau setelan sapi. Kalau kopdarnya tak biayai.
Enggak. Wes lah. Bisa enggak? Nah, kulak-kulak sapi wes lah. Iya ya, Pi. Siap, Pi. Seperti Di situ. Mungkin kamu mau menyampaikan atau menyapa teman-teman ini? menyapa pripun Mas Ron. Halo, gitu. Nah, aku ya kayak gini nih, oh. Ngelejing. Ya apalagi aku. Aku ya petikalan ini di TikTok ini memang ya. Ya. Ya kan Yun ya? Nggih. Tapi sampean harus ini Mas Ron. Mencoba, ya ayo. Bismillah. Nggih. Semangat, semangat, senyum, senyum, senyum. Gitu loh. Iyalah. Ini Mas Semar ini di mana ini Mas Semar ini? Tegang-tegang. Enggak, tenang aja. Itu tadi loh, kita jualan sapi aja. Mau nggak kamu kita jualan sapi kamu? Insya Allah. Pelantik. Kalau di sini Untuk jualan saya ini kita. Tapi saya nggak bagian nganter. Nanti kulo nganter sapi ini sing laku-laku teng mriki. Oh iya. Iya. Kulo Ya wes. jualan mawon mungkin bagian nganter Mas Roni sama sana sopir ses nanti. Ses ya. Ya wes Yun. Oke, pokoknya kalau gitu semua pekerjaan kan kita lakukan loh Mas Roni. Iya, betul itu. Oke. Yang penting tidak memberatkan dan tidak merendahkan apapun itu. Kenapa kok pengen lari aja Mas? Apa? Kok pengen lari aja? Enggak lari aku di sini. Jangan lari, bantuin aku. Iya, tak bantu semampuku. Pokoknya tak bantu semampuku. Sekali lagi tak bantu semampuku. Ya. Tak bantu semampuku. Kalau minta tolong apa tak bantu semampuku. Itu ya. Karena ini cuma keterbatasan akan ngomong juga sulit. Alah enggak lah. Kamu mesti. Aku itu enggak ini Mas. Enggak lah. Bahasa Indonesianya itu loh. Enggak lah. Ya kan itu tinggal apa memperlancar aja. Terus ada disodorin struktur gini-gini nggak paham. Kembali lagi tanya Mas Roni, gitu. Ya, betul. Mas ini gimana? Enggak lah. Ya apapun itu nanti kita kerjakan bersama-sama aja. Dan gitu. Aku di sini enggak sekalipun apa itu namanya mungkin dari beberapa ada yang Nggak suka. ya nggak suka ya nggak apa-apa. Aku di sini nggak ada niatan apa-apa. Aku bantu Iyun karena memang Iyun minta tolong berkali-kali. Aku juga gak enak kalau aku nggak nolongin kan gitu Yun. Gini. Gitu loh. Ya aku tetap ya ini Yun maksudnya aku juga bilang ke kamu. Aku juga nggak mau membuat apa yang sudah kamu buat itu nantinya ke depannya buruk atau apapun itu nggak mau karena aku ya seperti ini gitu. Kalau kamu bilang aku ya apa, aku ya bodoh aja, aku ya kayak gini gitu loh. Gini. Aku ya kayak gini. Nggak harus bisa Mas Roni. Apa? Ayo. Iya. Aku ya seperti ini dengan bahasa bicaraku di sosmed yang mungkin ya kasar atau apapun ya
ya kembali lagi dari dulu, dari awal aku berada di titik ini karena teman-teman yang, ya kan aku ini besarnya di streaming live gitu loh Yun. Nggih. Ya kan, gitu. Jadi ya adanya aku ya seperti ini teman-teman. Ya kalau aku ya kadang ya masih celometan kayak gitu, lost control gitu loh Mas. Tingkat emosionalnya kan masih ini tinggi banget kalau ini remaja itu. Kadang kerja agak lelah, terus lagi marahan sama orang rumah, terus ditanyain tek 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 gitu. Kan kita kan ya ini terkadang itu malah kebawa emosi ya kan. Dan orang itu kalau emosionalnya udah naik kan goblok mendadak gitu kan. Goblok mendadak. Gitu. Mas Roni pun juga masih muda teman-teman. Masih umur 21. Coba Sampean? 27. 27. 27 le. Tahun lah Mas. Iya. 27 pelik iki le. 70.000. Iya. Nggih. Ya itu loh Yun, apa kadang kan teman-teman juga gimana ya? Ya wis kita lakukan bareng-bareng aja lah. Nggih. Aku di sini membantu karena Seandainya nanti saya bener-bener off konten gitu gimana Mas Ron? Wah, piye to Mas Yun? lo terus teman-teman itu gimana kalau kamu off content? Ini nggak tahu kan, pasti ada waktunya kita break dulu. Oh gitu ya. Iya, terus rehat sejenak gitu. Kayak papi gitu kan off sejenak untuk menyelesaikan tugas atau merehatkan pikiran gitu. Tapi kalau papi nggak mungkin ini pikirannya rehat. Iya. Iya. Nah iya itu loh. Mas Roni, ini aku belum mandi yo ini Mas Ron. Kamu mandi yo, terus istirahat. Nggih, makasih. Ya, ya meskipun di chatmu yang mengingatkan, aku cuma kembali mengingatkan. Apa? Mandi yo, terus istirahat. Nggih, terus napa? Aduh, ya Allah. Ya Allah. Terus dipikir besok lagi istirahat ya. Itu sakitan. Iya. Nanti kamu sakit semua. Kayak keisi air itu ke telinga air. itu. Ya, itu. Emang betul. Nggih. Goblok ndadak. Enggak lah. Ya, kalau Enggak. situ mungkin mau kamu menyampaikan lagi, kalau enggak kita Enggak ada Mas, enggak. ya. Ini kan sobat ngarit itu kan dari hati toh, teman-teman. Kalaupun Mas Yun off kan tetap ada di hati sampean Mas Yun, tapi kan sobat ngarit harus tetap berkembang gitu tuh Mas Ron. Iya, Ya. betul. Enggak, Rek, teman-teman enggak. Aku udah bilang ya satu kali lagi, pendirinya tetap Iyun. Aku enggak ada mau mengambil, merebut, enggak. Ya. Kalau saya ketuanya nanti nggak sama aku sama sampean. Gini betul Mas Ron. Ya, sama aja aku. Ya, maksudnya aku pengen duduk sama
rata berdiri tanpa raja gitu loh. Nah tapi kan oleh dorongan teman-teman ini kan, dorongan dibuatkan badan apa itu struktur ya, dan keinginan dari teman-teman bahwasanya meminta induk organisasi dan lain-lain seperti itu. Ya saya menyampaikan aja ke Iyun, kemudian difikirkan, kemudian seperti ini karena keinginan dari teman-teman kan gitu. nggih. Nggih, upun niku istrine sampean manggili nih kalau. Iya, ini manggil istri gue. Sebentar, sorry. Ya wes gitu aja Yun. Nggih. Sehat selalu buat keluarga besarku Sobat Ngarit semuanya, semoga dilimpahkan rezekinya, dilimpahkan kesehatannya. Gitu. Beri waktu kami untuk berproses juga. Betul kan Mas Ron? Iya, Proses dan belajar itu. Nggih. Turun aku. ya mandi ke VCI kita kelolosan. Sorry. PC sama siapa? Ya ambek anu Tunggu Tita. Anas. Ya Anas. Gimpul nengatan dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sehat-sehat ya. Intinya ya guys ya, poin plusnya dari obrolan Mas Iyun, Mas Roni dan juga Papi Tom Liwafa tadi guys. Intinya segala sesuatu yang besar itu tidak bisa dikerjakan sendiri ya guys ya. Makanya Mas Iyun mungkin menginginkan orang-orang terdekatnya itu untuk membantunya dengan menjadikan Mas Roni menjadi ketua, terus Pak Semar menjadi pendamping, terus yang pastinya di belakang ya guys ya layar itu pastinya ada Papi Tom Liwafa yang selalu mensupport. Jadi seperti itu guys, kayak Mas Iyun itu tidak mengerti gitu loh kalau Sobat Ngarit itu bakal sebesar ini gitu kan guys. Dengan adanya kopdar-kopdar, pertemuan-pertemuan, apalagi sekarang itu Sobat Ngarit sudah mempunyai legalitas yang resmi atas nama Indra Khairul Faiyun ataupun Mas Iyun sendiri ya guys ya. Indra Khairul Firmansyah ya guys ya. Nama asli dari Mas Iyun. Makanya Mas Iyun mungkin ya memang seperti itu guys. Segala sesuatu, ladang usaha, bisnis, terus apapun itu guys, itu tidak bisa dikerjakan sendiri ya guys ya. Kita harus mempunyai seorang pekerja, karyawan, pegawai, ada manajer, ada asisten. Ya itulah guys, intinya seperti itu ya. Jadi ya wajar gitu Mas Iyun mungkin mengatakan seperti itu ya guys ya. Wah, waduh. Semoga ya bisa dimengerti oleh semua keluarga Sobat Ngarit Nusantara ya guys ya, yang menyaksikan live dari Mas Iyun ya guys ya, intinya seperti itu. Oke, next video. Iya, Bi. Ya, gimana Ron? Apa cerita? Cerita, Bi. Loh, ya entah. Apa cerita? Cerita ini banyak teman-teman Sobat Ngarit. Ya. Karena mungkin kemarin ingin mengeluarkan statement seperti itu, akhirnya terjadi pro sama kontra gitu, Bi. Sopo ini? Wong partai iki waya libur kok lampu telepon bareng wong partai. Ya, berarti kalau mengeluarkan statement seperti itu kan memang kamu yang dipercaya, Ron. Tapi mungkin kalau ngobrol by phone itu kita ada ngobrol itu Pak, teman-teman kan belum disampaikan dari kedua belah pihak di sosmed ya Bi ya, artinya orang-orang atau teman-teman pun ya apa-apa, kan namanya memantaskan diri Ron. Kalau misal kemudian Sobat Ngarit nggak dikelola terus gimana? Si yang ngelola siapa? iya ya Bi. Ya kan jalani dulu nggak apa-apa. Si oke ya dulu Ron, kan belum dicoba. Kalau dicoba nggak sanggup baru oke, nggak sanggup kan gitu. Iya Bi. Kalau misal kemudian kamu yang dipercaya ya udah.
dijalani aja dulu. Ya memang itu keputusan yang cukup cepat diambil ya, cuma ya dijalani aja dulu. Kayak kamu sekarang sama Rafika kan jualan kan, dijalani aja dulu. Iya Bi, betul Bi. Kan orang ngelihat itu kan sama lah kayak aku kan dulu ketika pertama kali jualan stiker, jalani dulu. Aku dulu kau tahu akunya Alex seperti apa. Iya Bi, siap. Dijalani aja dulu. Tapi kalau udah nggak sanggup ya sudah. Kalau kemarin aku nyalek kalah berarti ya udah. Berarti kan memang belum waktunya. Iya Bi. Kalau nggak dicoba dulu nggak tahu Ron. Iya Bi. Ya, itu keputusan yang cukup cepat untuk diambil ya. Statement yang cukup cepat diambil itu menimbulkan dua persepsi positif sama negatif. Iya Bi. Tapi kalau orang-orang ngerasa bahwa positif kan nggak apa-apa. Toh juga kemarin acara itu juga oke lah ya. Artinya kalau kurang-kurang kan ya bisa diperbaiki. Ya jelas ya guys, pasti menimbulkan pro dan kontra. Karena secara tuh nggak semuanya tuh orang paham gitu loh guys. Mungkin bagi orang yang paham gitu mungkin ya emang seperti yang Kak Wahyu tadi katakan, Sobat Ngarit semakin besar tidak bisa dikelola Mas Iyun sendiri. Mas Iyun itu butuh, ya intinya butuh bantuan kayak dari Mas Roni, Pak Semar, terus dan juga orang-orang terdekatnya. Tapi bagi orang yang mungkin kurang paham ya guys, yang mungkin masih awam gitu kan guys, karena kan nggak semuanya tuh orang itu bisa dijelaskan dengan baik. Kalau misalkan Mas Iyun jelaskan satu-satu ya susah tuh guys. Makanya Mas Iyun kemarin itu melakukan live sampai menunggu 40.000 biar itu tahu semua. Jadi gitu guys, kalau misalkan kita menjelaskan sama orang satu-satu ya nggak bisa. Dan orang itu semuanya nggak bisa mengerti dengan apa yang mereka lihat gitu loh guys. Terkadang apa yang ya aku taunya Sobat Ngarit Mas Iyun, ya ketuanya Mas Iyun kok diganti Mas Roni gitu loh guys. Jadi seperti itu ya, memang pro dan kontranya seperti itu guys. Dan mungkin memang butuh waktu juga ya mungkin buat orang itu memahami. Kayak seperti Kak Wahyu pertama kali ngelihat keputusan Mas Iyun juga gitu loh, kok ketuanya Mas Roni. Tapi setelah tak telusuri, tak pelajari ya guys ya memang bener Sobat Ngarit udah sebesar ini, Mas Iyun memang butuh orang-orang terdekat untuk membantunya gitu loh guys. Dengan Sobat Ngarit yang luas, yang luar biasa, nggak cuma di dalam negeri bahkan sampai di luar negeri juga kan guys, intinya seperti itu ya. Semoga dengan adanya itu, dengan maksud dan tujuan Mas Iyun bisa menjadikan Sobat Ngarit itu semakin besar lagi ya guys ya. Dan semoga yang belum mengerti bisa mengertilah dengan apa maksud dan tujuan dari Mas Iyun. Oke baiklah ya guys, semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua, khususnya untuk Sobat Ngarit Nusantara dan juga keluarga Sobat Ngarit. Dan untuk subscriber aku, terima kasih yang selalu setia nonton channel YouTube aku ya guys. Ditunggu terus video selanjutnya dari aku, Wahyu Karisma Official. Salam sayang untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.